Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran IPA interaktif. Kali ini kita akan membahas materi tentang kemagnetan. Sebagai pendahuluan, kita mengenal adanya teknologi yang canggih, yaitu kereta magnet, di mana kereta magnet ini menggunakan prinsip magnet sebagai pendorong kereta, sehingga kereta bisa melaju dengan sangat cepat, bisa mencapai 600 km per jam. Nah, prinsip magnet yang ada di dalam kereta ini akan kita pelajari pada materi kali ini. Apa itu magnet? Bagaimana sifatnya? Kita simak materi berikut ini. Yang pertama tentang pengertian magnet. Di sini disediakan beberapa benda, yaitu yang pertama ada intan, ada gunting, kemudian ada kunci, kemudian ada pensil, gabus, dan terakhir ada bola. Nah, dari keenam benda ini, kira-kira yang mana yang bisa ditarik oleh magnet? Ya, yang bisa ditarik oleh magnet adalah gunting dan kunci. Kenapa gunting dan kunci bisa ditarik oleh magnet? Karena dua benda ini terbuat dari bahan besi atau bisa juga dari baja. Oleh sebab itu, pengertian magnet adalah benda yang memiliki sifat dapat menarik besi atau baja. Penggolongan bahan secara makroskopis berdasarkan sifat magnetiknya bisa dikelompokkan menjadi dua, yaitu benda magnetik dan non-magnetik. Untuk memahami pengertian benda magnetik dan non-magnetik ini, kita simak peragaan. Tembaga didekatkan oleh magnet, ternyata tembaga tidak ditarik sehingga digolongkan ke non-magnetik. Kemudian karet didekatkan magnet, karet tidak tertarik sehingga dikelompokkan ke non-magnetik. Besi didekatkan magnet, dia tertarik sehingga dikelompokkan ke magnetik. Kemudian baja ditarik ke magnetik. Plastik tidak bisa ditarik, dikelompokkan ke non-magnetik. Dan kayu juga tidak ditarik sehingga dikelompokkan non-magnetik. Sedangkan nikel bisa ditarik, kobalt bisa ditarik sehingga digolongkan ke benda magnetik. Dari ilustrasi tadi, kira-kira apa pengertian benda magnetik dan non-magnetik? Ya, sudah ada yang bisa menjawab, yaitu benda magnetik adalah benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet. Sedangkan benda non-magnetik, benda-benda yang tidak bisa ditarik oleh magnet. Selanjutnya, teori tentang magnet. Ini, apabila kita memiliki magnet yang besar, kemudian kita potong menjadi dua, apakah potongan juga merupakan magnet? Nah, bagaimana kalau potongan-potongan tersebut terus hingga tidak dapat, apakah menjadi magnet? Kita lihat ilustrasi berikut ini. Magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Nah, apabila satu batang magnet ini kita potong, dia akan, potongan-potongannya akan menutup kembali sehingga menjadi magnet baru yang lebih kecil dari ukuran semula. Nah, ini kutub utara dipotong, mengutuk kembali jadi utara dan selatan. Kutub selatan dipotong menjadi utara dan selatan. Ini sampai
bagian yang terkecil lagi juga akan mengalami pengutupan. Nah, bagian terkecil ini, magnet-magnet kecil yang menjadi penyusun magnet, disebut magnet elementer. Biasanya magnet buatan terbuat dari besi atau baja. Banyak sekali di sekitar kita logam-logam yang terbuat dari baja, tapi ada yang baja biasa dan baja bukan magnet. Apa perbedaannya antara baja magnet dan baja bukan magnet? Nah, kita akan lihat perbedaannya pada gambar ini. Ini baja magnet, ada garis-garis yang teratur, sedangkan baja bukan magnet ada garis-garis yang tidak teratur. Nah, garis-garis ini adalah perumpamaan dari magnet elementer dari baja tersebut. Sehingga baja yang merupakan magnet memiliki susunan magnet elementer yang teratur. Sedangkan baja bukan magnet memiliki susunan magnet elementer yang tidak teratur. Selanjutnya tentang sifat-sifat kutub magnet. Kita sudah pelajari tadi bahwa magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan selatan. Kutub utara ada yang dilambangkan dengan N, dan selatan dilambangkan dengan S. Jika kutub yang berdekatan ini berlainan jenis atau tidak senama, maka akan terjadi interaksi, yaitu tarik menarik. Ini awalnya jauh, kemudian karena berdekatan dia akan saling tarik menarik. Sedangkan untuk kutub-kutub yang senama atau sejenis, nah, awalnya dekat, kemudian menjauh karena tolak menolak. Ini sifat kutub magnet. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang medan magnet. Medan magnet adalah daerah di sekitar magnet yang masih ada pengaruh gaya tarik magnet. Medan magnet biasanya dinyatakan dengan garis-garis khayal yang disebut garis medan atau garis gaya magnet. Garis ini mempunyai arah yang keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan. Jadi ini kutub utara, arah panahnya keluar, kemudian ini kutub selatan, arah panahnya masuk. Ini arah dari garis-garis gaya magnet. Nah, gambar ini menunjukkan bagaimana medan magnet pada magnet batang mempengaruhi jarum kompas. Ini ada serbuk besi yang membentuk garis gaya magnet, kemudian di sekitarnya ada jarum kompas. Kita ilustrasikan pada gambar ini. Kita klik. Nah, jarum kompas bereaksi dengan adanya magnet ini, di mana S sebagai kutub selatan akan menarik kutub warna merah pada jarum kompas, yaitu kutub utara. Sedangkan kutub magnet batang yang N utara akan menarik kutub magnet jarum kompas yang bagian selatan. Ada 3 aturan garis gaya magnet, yaitu yang pertama, garis medan magnet tidak pernah saling berpotongan atau bersilangan. Jadi garisnya selalu sejajar, tidak pernah saling berpotongan. Yang kedua, garis medan magnet selalu keluar dari kutub utara. Kalau magnet ini keluarnya dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan, membentuk kurva tertutup. Jika garis medan magnet pada suatu tempat rapat, maka medan magnet pada tempat tersebut rapat. Sebaliknya, jika garis medan magnet
di suatu tempat itu renggang, maka medan magnet pada tempat tersebut lemah. Ini yang paling rapat adalah yang di bagian ujung-ujung magnet ini. Pola garis gaya magnet pada dua kutub yang berdekatan. Jika kutubnya utara dengan utara, maka nanti utara keluar, magnet batang satunya yang utara juga keluar, sehingga terjadi tolak menolak, sama-sama keluar. Ini kalau dilihat dari percobaan menggunakan serbuk besi juga sama-sama keluar. Kemudian jika kutub selatan dengan kutub selatan masuk, kutub selatan magnet satunya juga masuk, hingga terjadi interaksi tolak menolak. Ini gambar jika menggunakan serbuk besi yang didekatkan pada magnet. Kemudian jika kutub utara magnet dengan kutub selatan magnet, maka yang terjadi adalah tarik menarik. Garis gaya dari kutub utara langsung masuk atau menuju ke arah kutub selatan magnet batang satunya. Jika pada serbuk besi bisa dibuktikan seperti ini gambarnya. Nah, inilah beberapa sifat dasar magnet yang telah kita pelajari. Untuk selanjutnya, yaitu cara membuat magnet, akan kita bahas pada video selanjutnya. Jangan lupa nanti disediakan beberapa alat dan bahan seperti magnet, paku, kawat tembaga, baterai, dan jarum. Sampai jumpa di pembelajaran kita selanjutnya. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.